Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan umat manusia berpasang-pasangan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Terakhir doa, semoga ibadah yang kita lakukan, terutama puasa, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan pilihan, insan yang paling sempurna di dalam makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mampu memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad yang nanti di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini dan untuk kali ini saya akan membawakan tema tentang kewajiban dan hak bagi seorang suami dan istri. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah menikah, itu pasti ada dua orang yang bersatu, yaitu suami dan istri. Di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, tentu ada atau bahkan pernah melakukan hal-hal yang memang menjadi sedikit batu kerikil di dalam menjalani keluarga. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjadikan keluarga kita keluarga yang memang mendapatkan predikat dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, banyak sekali faktor yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah memahami serta menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia. Salah satu kriteria ataupun cara agar keluarga kita termasuk keluarga yang bahagia, selain banyak faktor, salah satu faktor yang paling penting adalah memahami bagaimana peran dari seorang suami dan istri, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam sebuah Al-Quran disebutkan bahwasanya seorang suami itu berhak ataupun bahkan wajib untuk mempergauli ataupun bergaul kepada istrinya untuk dengan hal-hal yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Untuk itu, salah satu hal yang harus kita laksanakan khususnya sebagai suami adalah memberikan pengayoman terhadap istri atau bahkan keluarga kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Uqudul Lijan disebutkan bahwasanya kewajiban seorang suami adalah yang pertama, bersikap baik dan bijak di dalam mengatur waktu kepada keluarga dan istri-istrinya. Setelah seharian seorang suami sibuk melaksanakan rutinitas mencari nafkah, maka sudah selayaknya
kita seorang suami harus meluangkan waktu untuk keluarga kecil kita, terutama seorang istri. Untuk itu, waktu yang kita berikan kepada keluarga kita walaupun sebentar itu sangat berarti bagi keluarga kita, karena sejatinya seorang istri dan anak-anak kita sangat membutuhkan waktu kita. Kemudian kewajiban yang nomor 2 adalah memberikan nafkah semampu dari kemampuan seorang suami. Banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan suatu rumah tangga. Kebanyakan harta justru ketika tidak dimanfaatkan dengan hal yang bijak akan memberikan madarat kepada kita. Di dalam kewajiban seorang suami memberikan nafkah, tidak dituntut untuk memberikan banyak, akan tetapi semampu dari seorang suami, asalkan suami tersebut sudah mampu ataupun bahkan sudah melaksanakan ataupun bahkan mencari nafkah dengan semaksimal mungkin. Adapun rezeki yang didapat karena memang sudah menjadikan takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3, kewajiban seorang suami adalah memberikan wasiat, perintah, serta mengingatkan terhadap suatu kewajiban. Puasa merupakan, khususnya puasa Ramadan saat ini, merupakan kewajiban setiap insan manusia. Sholat fardu 5 waktu juga merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Untuk itu seorang suami ketika mempunyai istri, hendaknya salah satu kewajibannya adalah mengingatkan terhadap hal-hal yang memang menjadi kewajiban bagi seorang suami dan istri. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu sesuatu yang harus selalu kita ingat-ingat. Istri terkadang lupa atau bahkan hal perlu diingatkan oleh seorang suami. Mengingatkan seorang istri dari suami kepada hal-hal yang memang menjadi kewajiban merupakan salah satu bentuk kewajiban dari seorang suami. Kemudian kewajiban seorang suami selanjutnya adalah mengajarkan terhadap kebutuhan agama Islam. Materi-materi agama Islam yang harus diajarkan oleh suami kepada istri mengenai hal-hal yang memang kewajiban secara mahdhah yang harus dilaksanakan oleh umat muslim umumnya. Ketika seorang suami mempunyai istri yang kurang paham terhadap ilmu-ilmu tentang sholat, maka kewajiban seorang suami adalah memberikan ilmu yang utuh terhadap sholat agar sholatnya sempurna bagaimana. Kemudian ketika seorang istri butuh pengetahuan agama yang lebih terhadap hal-hal yang memang menjadi ibadah mahdhah, maka kewajiban seorang suami adalah memberikan pelajaran, memberikan ilmu yang sesuai dengan syariat agama Islam. Memberikan pengajaran kepada ilmu agama Islam merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kemudian salah satu kewajiban juga seorang suami adalah mengajarkan tentang mana yang hak dan mana yang batil. Memberikan pengajaran terhadap mana yang memang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan justru malah seorang suami membiarkan ketika istri melakukan hal-hal yang kurang baik, justru tidak ditegur, bahkan malah didiamkan. Oleh sebab itu, makalah seorang suami ketika mendiamkan istri berbuat tidak sesuai dengan pengajaran agama Islam, maka suami tersebut akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kewajiban seorang suami yang selanjutnya adalah memimpin sebagai pemimpin dari keluarga. Karenanya seorang suami mempunyai tanggung jawab yang utuh terhadap keutuhan keluarganya. Baik tidaknya keluarga bisa dilihat dari bagaimana kemampuan seorang suami mengatur terhadap keluarganya. Untuk itu
Dalam sebuah hadis disebutkan, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altuhum bi ahlihi. Bahwasanya sempurnanya imannya seseorang adalah bagaimana orang tersebut berbuat baik terhadap akhlak untuk keluarganya dan mengasihi terhadap keluarganya di saat keluarganya mendapatkan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Untuk itu, marilah kita sebagai suami harus cermat terhadap apa-apa yang memang menjadi kewajiban bagi seorang suami. Selain suami, ketika di dalam rumah tangga ada juga yang namanya istri. Istri juga termasuk hal-hal yang memang harus diperhatikan manakala hidup di dalam rumah tangga. Untuk itu, salah satu dalam kitab Uqudul-Hijjan disebutkan salah satu kewajiban seorang istri adalah yang pertama taat kepada suami. Tentu ini menjadi hal yang memang umum yang harus seorang istri tahu, bahwasanya istri seorang makmum yang harus taat kepada imamnya. Tentu taat kepada hal-hal yang memang tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua, menyenangkan suami manakala suami membutuhkan suatu kenyamanan. Jadi seorang istri harus bisa menghibur terhadap suami yang memang membutuhkan suatu kenyamanan, karena itu salah satu kewajiban dari seorang istri. Kemudian kewajiban seorang istri selanjutnya adalah mampu mengatur terhadap urusan rumah tangganya. Jadi baik buruknya rumah itu sebenarnya tergantung terhadap bagaimana mengaturnya seorang istri terhadap manajemen rumahnya. Karena kita tahu bahwasanya tanggung jawab seorang istri itu sebenarnya bisa memanajemen bagaimana rumah tersebut, rumah dari seorang keluarga, menjadikan rumah yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Bahwasanya seorang perempuan adalah suatu pemimpin ataupun hal yang memang ra'iyah, akan mengatur di dalam rumah suaminya. Manakala suaminya akan pergi, bagaimana bentuk, bagaimana kondisi rumah itu menentukan dari istrinya. Ketika istrinya baik, maka kondisi rumahnya juga akan baik. Kemudian kewajiban seorang istri yang terakhir adalah setiap melaksanakan kegiatan apapun harus meminta izin kepada suami. Ini hal yang menjadi lumrah bagi seorang makmum, harus izin terhadap imamnya. Manakala akan melakukan apapun itu harus seizin dari suaminya. Jangan sampai bepergian tanpa sepengetahuan dari suami. Untuk itu, tindak tanduk dari seorang istri akan mencerminkan bagaimana bentuk dari imamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini, dan semoga kita semua termasuk dari golongan keluarga yang mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa menciptakan dan memahami bagaimana kewajiban dan hak bagi seorang suami dan istri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.